Ada satu kesalahan besar yang hampir selalu dilakukan pria ketika seorang wanita mulai menyukainya. Mereka terlalu cepat merasa yakin, terlalu cepat bertindak, terlalu cepat ingin hasil, dan justru disitulah segalanya runtuh sebelum benar-benar dimulai. Ironisnya, bukan karena wanita itu berubah pikiran, tetapi karena pria itu sendiri gagal membaca tanda yang paling penting, perubahan energi, bukan kata-kata. Psikologi maskulin tidak dimulai dari bagaimana cara membuat wanita tertarik. Ia dimulai dari bagaimana seorang pria mengendalikan dirinya sendiri ketika perhatian mulai datang. Karena perhatian yang datang tanpa kendali diri akan berubah menjadi bumerang. Stoisisme mengajarkan hal ini dengan keras. Apapun yang membuatmu kehilangan kendali, pada akhirnya akan menguasaimu. Termasuk ketertarikan dari seorang wanita. Ada tanda yang selalu muncul setiap kali seorang wanita menyukaimu, dan anehnya, tanda ini sering diabaikan karena terlihat terlalu sederhana. Ia bukan tentang rayuan, bukan tentang sentuhan, bukan tentang kata-kata manis. Ia tentang bagaimana seorang wanita mulai menyesuaikan dirinya dengan kehadiranmu. Bukan secara sadar, tetapi secara alami. Ritmenya berubah. Caranya berbicara berubah. Bahkan cara ia diam di dekatmu pun berubah. Dan hanya pria yang tenang yang mampu merasakannya. Kebanyakan pria terlalu sibuk ingin memastikan, sehingga mereka tidak pernah benar-benar mengamati. Mereka ingin kepastian verbal. Mereka ingin pengakuan. Mereka ingin sinyal yang jelas dan aman. Padahal ketertarikan wanita jarang datang dalam bentuk yang aman bagi ego pria. Ia datang dalam bentuk halus yang menuntut kedewasaan untuk dipahami. Disinilah perbedaan antara pria yang dikuasai hasrat dan pria yang menguasai dirinya. Ketika seorang wanita menyukaimu, ia mulai memberikan ruang emosional tanpa kau minta. Ia tidak merasa perlu menjaga jarak batin. Ia mungkin tidak selalu setuju denganmu, tetapi ia ingin berada di dekatmu. Bukan karena kau menghiburnya, tetapi karena kehadiranmu tidak membuatnya lelah. Ini adalah tanda awal yang sangat kuat. Karena bagi wanita, rasa nyaman tidak datang dari usaha berlebihan, tetapi dari kestabilan. Stoisisme menyebut ini sebagai atarasia, ketenangan batin yang tidak bergantung pada respons orang lain. Dan anehnya, justru ketenangan inilah yang paling menarik. Wanita bisa merasakan pria yang sedang berusaha keras untuk disukai, dan pria yang nyaman dengan dirinya sendiri. Yang pertama menciptakan tekanan. Yang kedua menciptakan rasa aman. Dan rasa aman selalu mendahului ketertarikan yang lebih dalam. Ada tanda lain yang hampir selalu muncul. Ia mulai memperhatikan reaksimu, bukan sekadar kata-katamu. Ia mengamati bagaimana kau menghadapi hal kecil. Bagaimana kau merespons ketidaksepakatan. Bagaimana kau bersikap ketika situasi tidak berjalan sesuai rencana. Ini bukan kebetulan. Secara psikologis, wanita tertarik pada stabilitas emosional jauh lebih dalam daripada penampilan atau status. Karena stabilitas adalah indikator keamanan jangka panjang. Banyak pria gagal di sini. Mereka merasa harus selalu benar. Mereka merasa harus menang dalam percakapan. Mereka merasa harus menunjukkan dominasi. Padahal dominasi tanpa penguasaan diri hanyalah agresi yang disamarkan. Psikologi maskulin yang matang justru ditandai oleh kemampuan untuk tidak bereaksi berlebihan. Untuk tidak merasa terancam oleh perbedaan. Untuk tetap tenang ketika ego ingin berbicara. Ketika seorang wanita menyukaimu, ia mulai menurunkan pertahanan kecilnya. Bukan dalam bentuk besar yang dramatis, tetapi dalam hal-hal sepele. Ia mungkin lebih jujur tentang kelelahan, lebih terbuka tentang kebingungan, lebih santai dengan ketidaksempurnaan dirinya. Ini adalah sinyal kepercayaan. Dan kepercayaan adalah pintu yang selalu datang sebelum kedekatan yang lebih jauh. Pria yang bijak tidak menyalahgunakan pintu ini. Ia menjaganya. Stoisisme mengajarkan bahwa apa yang dipercayakan kepadamu bukan untuk dieksploitasi, tetapi untuk dijaga. Dan wanita sangat sensitif terhadap hal ini. Ia bisa merasakan apakah seorang pria melihat kedekatan sebagai kesempatan atau sebagai tanggung jawab. Pria yang melihatnya sebagai kesempatan akan tergesa.
Pria yang melihatnya sebagai tanggung jawab akan melambat. Dan paradoksnya, perlambatan inilah yang sering membuat ketertarikan tumbuh lebih dalam. Ada tanda berikutnya yang selalu muncul, tetapi sering disalahartikan. Ia tidak selalu ingin mengesankanmu. Ia tidak selalu tampil maksimal. Ia tidak selalu berusaha menjadi versi terbaiknya. Ini bukan karena ia kehilangan minat. Justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa ia merasa cukup aman untuk menjadi dirinya sendiri di dekatmu. Dan bagi wanita, rasa aman ini tidak murah. Ia hanya muncul ketika ia merasa tidak akan dihakimi atau dituntut. Banyak pria panik ketika melihat ini. Mereka mengira ketertarikan menurun. Mereka mulai meningkatkan intensitas. Mereka mulai mencari validasi. Mereka mulai mengganggu ritme alami. Dan disinilah banyak potensi hubungan mati perlahan. Karena wanita tidak ingin merasa dikejar oleh kecemasan pria. Ia ingin merasa dipilih oleh ketenangan pria. Psikologi maskulin yang kuat tidak menilai dirinya dari seberapa besar perhatian yang ia terima, tetapi dari seberapa konsisten ia menjadi dirinya sendiri. Stoisisme menegaskan bahwa nilai dirimu tidak meningkat hanya karena seseorang menyukaimu, dan tidak menurun hanya karena seseorang menjauh. Ketika prinsip ini benar-benar hidup dalam dirimu, energimu berubah. Dan perubahan energi ini terasa sangat jelas bagi wanita. Ketika seorang wanita menyukaimu, ia juga mulai menguji batas emosionalmu secara halus. Bukan dengan drama besar, tetapi dengan perbedaan kecil. Pendapat yang tidak sejalan. Keputusan yang tidak sesuai harapanmu. Tujuannya bukan untuk mengganggumu, tetapi untuk melihat apakah kau stabil. Apakah kau aman secara emosional? Apakah kau bisa berbeda tanpa menjadi defensif? Ini adalah ujian yang hampir selalu gagal. Dilewati oleh pria yang masih dikendalikan ego. Stoisisme mengajarkan bahwa apapun yang membuatmu marah sebenarnya menunjukkan area di mana kau belum bebas. Dan wanita bisa merasakannya. Ketika kau tetap tenang, tidak meremehkan, tidak meledak, tidak menggurui, ia melihat satu hal yang sangat jarang, kematangan. Dan kematangan inilah yang membuat ketertarikan tidak hanya muncul, tetapi bertahan. Ada satu kesalahan fatal yang sering terjadi di fase ini. Pria mulai mengubah perilakunya untuk mempertahankan ketertarikan. Mereka menjadi versi yang tidak konsisten. Hari ini terlalu perhatian, besok terlalu dingin. Hari ini intens, besok menarik diri. Semua ini dilakukan bukan karena prinsip, tetapi karena ketakutan. Dan ketakutan selalu terasa. Psikologi maskulin yang sehat tidak digerakkan oleh ketakutan kehilangan, tetapi oleh kejelasan nilai. Ketika seorang wanita menyukaimu, ia ingin melihat apakah ketertarikan itu membuatmu lebih stabil atau justru lebih kacau. Jika perhatian membuatmu kehilangan fokus hidup, kehilangan arah, kehilangan kendali diri, maka secara bawah sadar ia akan mundur. Bukan karena ia kejam, tetapi karena instingnya berkata bahwa pria ini belum selesai dengan dirinya sendiri. Stoisisme tidak membuatmu pasif. Ia membuatmu terkendali. Kau tetap hadir. Kau tetap tertarik. Tetapi kau tidak menyerahkan kendali batinmu kepada siapapun. Dan ketika seorang wanita melihat ini, ia melihat pria yang tidak mudah goyah. Pria yang tidak menjadikan hubungan sebagai pusat eksistensinya. Pria yang berdiri di atas kakinya sendiri. Dan disinilah cerita ini baru benar-benar dimulai. Karena tanda-tanda berikutnya jauh lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih menentukan. Dan hanya pria yang mampu menjaga ketenangannya di tahap awal yang akan mampu melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi tanpa merusaknya. Ada satu hal yang hampir tidak pernah disadari pria ketika seorang wanita benar-benar menyukainya. Pada tahap ini, wanita justru menjadi lebih tenang, bukan lebih heboh. Dan ketenangan inilah yang sering disalahartikan sebagai kebingungan, kebosanan, atau bahkan penurunan minat. Padahal secara psikologis, inilah fase paling krusial. Fase di mana ketertarikan diuji oleh stabilitas pria, bukan oleh usaha kerasnya. Di tahap ini, seorang wanita mulai berhenti, memberi sinyal. Ia tidak lagi merasa perlu mengarahkanmu, memberi petunjuk berlebihan, atau mencari reaksi darimu. Ia mulai bersikap natural.
Dan justru disinilah banyak pria panik. Karena tanpa sinyal yang jelas, ego pria mulai berteriak. Ia ingin kepastian. Ia ingin validasi. Ia ingin tahu di mana posisinya. Tetapi psikologi maskulin yang matang memahami satu hal penting. Kebutuhan akan kepastian adalah tanda kurangnya penguasaan diri. Stoisisme mengajarkan bahwa semakin kau membutuhkan hasil tertentu untuk merasa tenang, semakin kau kehilangan ketenangan itu sendiri. Dan wanita sangat peka terhadap hal ini. Ketika ia menyukaimu, ia ingin melihat apakah perasaannya membuatmu lebih kokoh atau justru lebih rapuh. Apakah perhatian membuatmu lebih fokus pada hidupmu, atau justru membuatmu kehilangan arah? Ada perubahan halus dalam caranya berinteraksi. Ia tidak lagi selalu merespons dengan cepat, bukan karena ia menjauh, tetapi karena ia merasa tidak perlu membuktikan apapun. Ia tidak lagi bermain tarik ulur, karena ia sudah sampai pada fase pengamatan yang lebih dalam. Ia ingin melihat bagaimana kau bersikap ketika tidak ada reward langsung. Dan ini adalah ujian yang sangat berat bagi pria yang terbiasa bergerak berdasarkan validasi. Banyak pria gagal di sini. Mereka mulai mengubah perilaku. Mereka menjadi lebih intens, lebih posesif, atau justru lebih dingin untuk memancing reaksi. Semua ini dilakukan karena satu alasan, ketakutan. Dan ketakutan selalu terasa, bahkan ketika disembunyikan di balik strategi. Psikologi maskulin yang sehat tidak digerakkan oleh ketakutan kehilangan, tetapi oleh ketenangan memiliki diri sendiri. Ketika seorang wanita menyukaimu, ia mulai merasa nyaman menyerahkan ritme interaksi. Ia tidak lagi mengatur segalanya. Ia tidak lagi ingin memimpin arah emosi. Ia ingin melihat apakah kau mampu memimpin tanpa memaksa. Dan memimpin di sini bukan berarti mendominasi, tetapi mampu tetap stabil tanpa perlu mengontrol. Stoisisme menempatkan kepemimpinan sebagai hasil dari karakter, bukan usaha. Pria yang memimpin karena karakter tidak perlu banyak bicara. Ia tidak menjanjikan. Ia tidak mengancam. Ia tidak menarik diri secara manipulatif. Ia hadir dengan konsistensi. Dan konsistensi ini menciptakan rasa aman yang sangat kuat bagi wanita. Ada satu tanda penting yang hampir selalu muncul. Ia mulai membuka ruang hening yang lebih panjang bersamamu. Tidak lagi merasa perlu mengisi setiap momen dengan percakapan. Tidak lagi gelisah dengan keheningan. Bagi banyak pria, keheningan terasa mengancam. Mereka merasa harus menghibur, memikat, atau membuktikan nilai diri. Tetapi bagi wanita yang menyukaimu, keheningan adalah ruang aman. Dan bagaimana kau bersikap dalam keheningan itu menentukan segalanya. Pria yang tidak matang akan merasa tidak nyaman. Ia akan berbicara berlebihan. Ia akan bercanda tanpa sensitivitas. Ia akan merusak momen. Pria yang stoik akan membiarkan keheningan itu ada. Ia tidak merasa terancam olehnya. Ia tahu bahwa tidak semua kedekatan membutuhkan suara. Kadang kehadiran yang tenang jauh lebih intim daripada kata-kata. Ketika seorang wanita menyukaimu, ia juga mulai memperhatikan bagaimana kau memperlakukan batas. Apakah kau menghormatinya tanpa harus?